Suatu ketika di sebuah dataran tinggi, terdapat sebuah desa yang warganya tidak hidup dengan normal. Hampir setiap hari mereka harus membawa payung kemanapun mereka pergi. Desa itu dijuluki desa hujan. Desa yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi, dan musim hujan di desa itu berlangsung sepanjang tahun. Namun begitu, tentu saja penduduk di desa itu sudah terbiasa dengan fenomena ini. Ke pasar hingga ke kebun dan ladang dalam keadaan hujan sudah mereka jalani selama hidupnya. Meski hujan turun hampir setiap hari, ternyata desa ini tidak pernah dilanda banjir sebab lokasinya yang berada di dataran tinggi. Air hujan yang jatuh akan mengalir melalui beberapa sungai di desa itu, menyuburkan desa-desa selanjutnya sepanjang sungai itu mengalir. Suatu hari Tuan Oliver, seorang pria paruh baya yang tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa itu, memutuskan untuk pergi ke pasar siang itu. Setelah siap dengan payung di tangannya, segera menerobos hujan yang turun dari pagi buta. Hujan yang sudah turun selama 7 jam, namun belum juga menunjukkan tanda akan reda. Di tengah jalan menuju pasar, samar-samar Tuan Oliver mendengar suara tangisan bayi. Tapi tentu saja ia tidak terlalu yakin, sebab jalan yang ia lalui masih termasuk pinggiran hutan. Tidak ada rumah di dekat sini selain rumahnya. Semakin jauh ia menjejakkan kakinya. Kini suara bayi itu semakin jelas terdengar, hingga ia yakin kalau suara itu nyata dan bukan halusinasi. Dengan panik Tuan Oliver segera mencari sumber suara itu. Hingga benar, di balik semak-semak di pinggiran hutan itu, ia menemukan seorang bayi yang sangat malang. Suaranya sudah mulai melemah dan kulitnya sudah mengerut sebab kedinginan. Hati Tuan Oliver serasa tersayat. Ia memperkirakan bayi perempuan itu telah dibuang tadi malam. Ia harus melewati malam yang dingin hanya berlapiskan selembar kain, dan diguyur hujan lebat sejak tadi pagi lebih dari 7 jam. Tanpa pikir panjang, Tuan Oliver segera membawa bayi itu kembali ke rumahnya. Mengeringkannya, membungkus dengan kain hangat, lalu membawanya berlari menuju pusat desa untuk diberikan pertolongan medis. Meski bukan anaknya, air mata Tuan Oliver terus mengalir di sepanjang jalan, mengingat kemalangan yang terjadi di depan matanya. Tuan Oliver menginap di rumah sakit selama 2 hari, hingga bayi itu telah sehat kembali. Beruntung sekali Tuan Oliver segera membawa bayi itu ke rumah sakit. Terlambat sedikit saja, nyawa bayi itu bisa tak tertolong. Setelah melewati sidang yang cukup rumit di pengadilan, Tuan Oliver pun mendapatkan hak asuh bayi perempuan itu, seorang bayi manis yang kemudian ia beri nama Lily. 3 tahun berlalu, Lily yang diasuh dengan penuh kasih sayang bak buah hati sendiri, kini telah tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik dan ceria. Namun ada sesuatu yang aneh seiring Lily mulai tumbuh. Ia ternyata takut dengan air hujan. Trauma berat akan hujan yang telah menyiksa tubuhnya selama lebih dari 7 jam, yang hampir merenggut nyawanya, seolah tertanam di dalam pikiran bawah sadar Lily. Hal itu Tuan Oliver sadari ketika Lily harus kehujanan di pasar sebab payung mereka rusak, dan seketika Lily menggigil berat dan terlihat sangat ketakutan. Sungguh kehidupan yang berat tentunya, sebab hujan di desa itu bisa turun hampir setiap hari. Lily harus hidup dalam penuh ketakutan. Namun begitu, Tuan Oliver ternyata adalah pria yang sangat penuh kasih. Kasih sayangnya sebagai orang tua angkat Lily tak kalah bak ayah kandung. Ia akan melakukan apa saja untuk melindungi Lily, menjauhkannya dari ketakutan. Sebab hujan yang bisa turun kapan saja, Lily tidak berani keluar rumah jika tidak dengan Tuan Oliver. Sehari-hari Lily kecil akan lebih banyak menghabiskan waktunya berada di rumah. Tidak seperti anak seusianya yang senang bermain di luar hingga main hujan. Melihat keadaan itu, Tuan Oliver tentu tidak tinggal diam melihat anak asuhnya yang kesepian. Suatu hari ia diam-diam memberikan Lily sebuah kejutan di dalam rumah yang penuh kehangatan itu. Lily diminta untuk menebak isi di balik kotak yang dibawa Tuan Oliver. Dengan antusias, Lily mencoba menebak. Boneka, jas hujan, payung kecil.
namun tak satu pun dari tebakannya bisa menebak isi dari kotak hadiah yang dibawa Tuan Oliver. Hingga saat Tuan Oliver membuka kotak hadiah itu, Lily tak bisa menahan tangis bahagia. Seekor anak kucing imut yang bisa ia pelihara. Lily memeluk Tuan Oliver dan menangis haru di pelukannya. Tak butuh waktu lama hingga Lily dan Tuan Oliver mulai mencintai kucing yang mereka beri nama Milo, hingga menganggapnya sebagai salah satu keluarga mereka. Saking cintanya, Lily bahkan tidak mau jika Milo tidur di kandangnya pada malam hari. Ia akan membawanya untuk tidur dalam pelukannya. Suatu ketika saat tengah berbelanja di pasar, bersama Lily yang dilengkapi jas hujan dan sarung tangan untuk melindunginya dari air hujan, Tuan Oliver merasa sangat kewalahan sebab ia harus menjaga Lily, melindunginya dengan payung, dan membawa barang belanjaan. Tuan Oliver merasa tidak bisa jika terus seperti ini dan harus mencari solusi yang lain. Hingga sebuah ide yang cukup nyeleneh muncul di pikirannya. Ia segera beranjak ke toko butik yang cukup terkenal di pasar itu. Kemudian memesan sebuah topi dengan diameter 1,5 meter, topi yang terbuat dari bahan dan kerangka khusus yang bisa melindunginya dari hujan. Meski permintaan Tuan Oliver cukup aneh, si pemilik toko butik mengiyakan pesanan Tuan Oliver dan menjanjikan akan rampung dalam 1 minggu. Hingga di hari yang dijanjikan, pesanan topi itu pun telah jadi. Sebuah topi besar anti air dengan bobot mencapai 2 kg. Semenjak hari itu, kemanapun ia pergi membawa Lily, Tuan Oliver akan memakai topi besar itu untuk melindungi Lily. Kini tangan kirinya bisa ia gunakan untuk membawa barang yang lain, dan tangan kanannya bisa menggenggam tangan Lily dengan hangat, membuat Lily merasa sangat aman dalam perlindungan sang ayah. Tak terasa, kini Tuan Oliver sudah menggunakan topi besar itu hingga 2 tahun lamanya. Meski tidak pernah libur mendengar tertawaan orang-orang yang melihat penampilan anehnya dengan topi besar itu, Tuan Oliver sama sekali tidak ingin melepaskannya. Baginya tidak ada yang lebih penting dari keselamatan Lily. Suatu siang di mana hujan tak kunjung reda dari dini hari, persis ketika dulu Tuan Oliver menemukan Lily, Lily yang sedari tadi menghabiskan waktu bermain dengan Milo, kini telah tertidur sebab kelelahan. Hingga perlahan rasa dingin di tangannya membangunkannya. Lily segera menarik tangannya dari rembesan hujan yang masuk melalui celah di jendela kamarnya yang lupa ia kunci. Tapi bagaimana jendela itu bisa terbuka? Tak mau air hujan masuk lebih banyak ke dalam kamarnya, Lily mendekati jendela itu untuk menutupnya. Namun dari balik jendela, ia melihat hal yang cukup mengejutkan. Sekilas ia melihat Milo masuk ke semak-semak menuju hutan. Rupanya Milo lah yang telah membuka jendela kamarnya. Tak mau hal buruk terjadi pada kucing kesayangannya, Lily dengan panik segera memakai jas hujan dan masuk ke pinggiran hutan untuk mencari Milo dengan payung kecil sebagai pelindungnya dari air hujan. Berbekal jejak Milo yang samar-samar masih tertinggal di tanah yang becek, Lily terus mencari keberadaan Milo sambil terus memanggil namanya. Sementara di rumah sederhana itu, Tuan Oliver tiba-tiba terbangun. Ia ingin melihat keadaan Lily yang telah ia tinggal tidur cukup lama. Ia sedikit mempercepat jalannya ketika melihat kamar Lily yang terbuka. Tidak menemukan Lily di kamarnya, Tuan Oliver terus memanggil Lily, namun tidak satu pun mendapatkan sahutan. Hingga ia benar-benar panik saat mengetahui jas hujan dan payung kecil Lily tidak berada di tempatnya. Bagaimana mungkin anaknya yang trauma akan hujan keluar rumah di tengah hujan lebat tanpa pengawalannya? Tidak menunggu waktu lagi, Tuan Oliver segera berlari keluar dengan sebuah payung, mengikuti jejak kaki Lily yang masih tercetak di tanah yang becek. Hingga Tuan Oliver menemukan Lily tengah menyeberangi jembatan kayu yang air sungainya tengah meluap. Saat Tuan Oliver baru sampai di jembatan kayu itu, sementara Lily berada di ujung jembatan, tiba-tiba hal mengerikan terjadi. Jembatan kayu yang sudah lapuk sebab terus terkena air hujan, tiba-tiba roboh dengan Lily yang masih berada di atasnya. Tuan Oliver syok melihat payung Lily hanyut terbawa air sungai yang sedang mengamuk itu.
Menantang maut, Tuan Oliver segera bersiap untuk berenang di sungai berbatu yang sangat deras itu, berharap bisa menemukan Lily di dekat payungnya yang telah hanyut. Meski kesempatannya untuk menemukan Lily di tengah air sungai yang deras dan berbatu itu sangat minim, Tuan Oliver sama sekali tidak mau tahu. Meski nyawanya adalah taruhannya, ia tetap ingin mencoba. Namun 1 detik sebelum melompat, "Ayah!" terdengar suara dari sisa jembatan yang masih terpasang di ujung jembatan itu. Di sanalah Lily berlindung dari hujan, di bawah sisa jembatan yang tak terbawa air sungai. Penuh syukur sebab Lily tak hanya terbawa air sungai, Tuan Oliver segera melipat payung yang ia bawa, lalu melemparnya kepada Lily. Sementara ia akan menyeberangi sungai melewati jembatan lain yang berada di hulu sungai. Meski Lily bukanlah anak kandungnya, kasih sayang Tuan Oliver kepada Lily bak orang tua kandung. Kasih sayangnya tak terbatas dan tanpa pamrih. "Tunggu ayah di atas dan jauhi sungai. Gunakan payung itu untuk berlindung dari hujan. Ayah akan menyeberangi sungai melalui jembatan di hulu sungai," ucap Tuan Oliver memperingatkan Lily. Kemudian berlari ke hulu sungai di tengah hujan deras yang tak kunjung reda. Sementara Lily yang masih ketakutan, samar-samar ia mendengar suara Milo mengeong di tengah suara guyuran hujan. Dan saat ia mengedarkan pandangannya, di sanalah Lily melihat Milo di atas batu di tengah air sungai yang mengalir deras dan semakin besar. Melihat keadaan itu, berbagai perasaan campur aduk dalam pikiran Lily. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan Milo, dan di sisi lain traumanya akan hujan semakin menyiksa dirinya. Setiap detik yang ia habiskan untuk mengambil keputusan, air sungai semakin naik dan mengganas, semakin dekat membawa Milo yang terjebak di tengah sungai. Hingga setelah menguatkan hatinya, Lily menutup payung yang ia bawa, berlari ke arah Milo di tengah guyuran hujan lebat itu. Setiap tetes hujan yang jatuh di atas tubuhnya terasa seperti menusuk kulitnya. Namun ia tidak lagi peduli dengan traumanya akan hujan. Satu-satunya yang Lily pikirkan hanyalah menyelamatkan Milo. Ketika ia sudah berdiri sejajar dengan keberadaan Milo, Lily menjulurkan payung yang telah ia gulung untuk menggapai Milo. Sementara air sungai yang semakin tinggi kini bukan cuma mengancam nyawa Milo, tapi juga dirinya. Dengan usaha tanpa rasa takut, perjuangan Lily akhirnya berhasil. Ia berhasil meraih Milo dan menyelamatkannya dari maut. Sementara itu Tuan Oliver yang baru saja sampai sempat melihat kejadian heroik yang dilakukan Lily ketika sang anak tercinta bertarung dengan traumanya demi menyelamatkan seekor kucing. Ia menghampiri Lily yang tengah memeluk Milo di bawah guyuran hujan lebat, memeluk mereka berdua dan ikut terhanyut dalam suasana haru itu. Keesokan paginya, seperti biasa Tuan Oliver pergi ke pasar bersama Lily dengan topi besarnya. Di tengah pasar, Lily yang melihat orang-orang mulai menertawakan Tuan Oliver, tiba-tiba meminta Tuan Oliver untuk menunduk. Dan tak diduga, Lily melepaskan topi besar itu. "Aku tidak mau ayah memakai topi besar ini lagi. Terima kasih ayah, aku sudah tidak takut lagi dengan hujan," ucap Lily sambil memeluk sang ayah di bawah guyuran hujan. Tak mau lagi sang ayah menjadi tertawaan orang-orang desa. Teman-teman, topi besar dalam kisah ini bisa kita ibaratkan perlindungan seorang ayah kepada anak-anaknya, di mana tidak peduli seberat apa perjuangannya, seorang ayah tidak akan pernah melepaskan perlindungan itu sampai buah hatinya mampu berdiri menghadapi tantangan hidup dengan kakinya sendiri. Sebagaimana Tuan Oliver yang akhirnya melepaskan topi besarnya setelah Lily berhasil mengalahkan traumanya. Semoga kisah indah ini bisa kembali mengingatkan kita akan pengorbanan tanpa pamrih seorang ayah kepada kita anak-anaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.